Hari ini ada banyak isu berseliweran di media sosial. Yang paling tren ya kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina maupun ke Rusia. Banyak orang udah ngomong, gue juga kemarin udah ngomong soal ini. Soal Bu Iriana, soal Pak Jokowi. Tapi gue pengen ngomong isu yang lain. Yang barangkali nggak terlalu heboh, tetapi menjadi hal yang paling miris buat gue, mungkin buat sebagian besar kita. Di Depok terjadi lagi kejadian itu. 4 orang senior dan ustadz di sebuah pesantren mencabuli belasan orang santri. Setelah kasus Bandung, kasus Ferry itu yang mencabuli sekian banyak santri, kasus di Jawa Timur, kini ada lagi pesantren yang menyebabkan santri-santrinya jadi korban pelecehan seksual. Lo bayangin orang tua mana yang gak miris ketika ingin menitipkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan agama, justru anaknya menjadi korban para predator. Gue gak ngerti kenapa kok peristiwa ini berlangsung lagi, berulang lagi, dan terus-menerus berulang-ulang terjadi di sebuah lembaga pendidikan yang mengatasnamakan agama atau lembaga pendidikan berbasis agama semacam pesantren atau sekolah-sekolah dormitori seperti itu. Ini yang paling membuat kita miris. Mestinya lembaga-lembaga ini sebagai ukuran moral, sebagai basis moral. Tapi kok kenapa jadi lebih rusak ketimbang sekolah-sekolah umum, jadi lebih ngaco ketimbang sekolah-sekolah umum. Menteri Pendidikan sendiri sebetulnya sudah bikin semacam aturan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Kita maklum biasanya murid-murid perempuan itu posisinya kan subordinat atau posisinya itu dikuasai oleh kelompok atau laki-laki yang berposisi sebagai guru, berposisi sebagai ustadz, dan mereka dalam tradisi sekolah keagamaan itu maunya nurut sama ustadznya, maunya mendengar nasihat ustadznya. Masalahnya kalau dia atau ustadznya ini mukanya ustadz tetapi kelakuannya iblis. Nah, itu yang terjadi. Gimana cara mencegah soal ini? Kita nggak tahu, tetapi kita penting memberikan semacam suntikan keberanian bagi para siswi ini agar kalau mereka jadi korban atau ada tanda-tanda mereka akan dikorbankan atau jadi korban, mereka berani untuk speak up, berani untuk bicara, dan persoalan-persoalan kayak gini harus ditangani dengan cepat, karena kalau tidak, lembaga-lembaga pesantren lainnya akan kehilangan kepercayaan publik. Dunia pesantren semestinya yang harus tampil paling depan, duluan ini menutup atau katakanlah menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Agak mengerikan memang. Kasus-kasus ini terjadi di mana anak-anak kita justru ingin belajar agama, belajar tentang makna-makna ketuhanan. Mungkin saja, nah ini mungkin, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kalaupun setiap hari memamah biak ajaran atau pelajaran-pelajaran agama, tetapi otaknya diracunin oleh film-film bokep, otaknya diracunin oleh semacam doktrin bahwa perempuan itu ya cuma jadi objek seksual. Ada pandangan, ini ada pandangan sebagian orang beragama bahwa posisi perempuan itu lebih rendah dibanding posisi laki-laki. Bahkan ada pandangan juga perempuan itu wajib mau dipoligami. Kalau nolak maka dia berdosa. Pandangan-pandangan seperti ini yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi periferal, dalam posisi pinggiran dalam kancah kehidupan bermasyarakat, pada akhirnya juga mendorong terjadinya kasus-kasus seperti ini. Agak ngeri sih. Mereka tidak dilahirkan atau tidak dititipkan oleh orang tuanya untuk menjadi objek seksual ustadznya. Orang tuanya berharap anak-anak ini dididik menjadi lebih baik, menjadi lebih beragama, menjadi lebih takwa. Ini membuktikan sekali lagi
Gue yakin bahwa perempuan-perempuan atau siswi-siswi perempuan itu, santriwati-santriwati itu kalau sehari-hari ya pakai pakaian muslimah, tertutup tubuhnya, tertutup dengan jilbab. Tetapi kenapa kelakuan ini masih terjadi? Bahwa soal perilaku atau kejahatan seksual itu nggak memandang pakaian. Bahwa pakaian tidak menghindari seorang perempuan menjadi korban predator seksual. Boleh saja pakaiannya tertutup, boleh saja dia pakai jilbab panjang-panjang, tetapi kalau ustadznya memang sudah brengsek atau laki-lakinya brengsek, nggak peduli tuh. Jadi emang aneh logika yang mengatakan bahwa gitu deh, bahwa cewek-cewek yang pakaiannya terbuka itu wajar diperkosa atau katakanlah dimaklumi wajar aja karena pakaiannya merangsang timbul hasrat seksual orang. Kampret, ini loh santri-santri yang pakai pakaian tertutup tetap aja jadi korban persekusi seksual dari ustadz-ustadznya. Jadi persoalannya bukan di pakaian, persoalan di otak ustadz-ustadznya ini, di otak laki-laki yang memang biadab, yang memandang perempuan hanya sebagai objek seksual. Dia nggak memperlakukan santriwati ini sebagai santrinya, sebagai anak didiknya, hanya karena santriwatinya ini perempuan, maka tetap saja ada pandangan di kepalanya, mereka cuma objek seksual. Mengerikan pandangan-pandangan keagamaan seperti ini, yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan. Gue ingat ketika dibahas undang-undang pencegahan kekerasan seksual, dan sekarang sudah disahkan di DPR, semua partai menyetujui undang-undang itu untuk membatasi atau untuk mengurangi, mencegah perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Udah diketuk. Dan lo tahu ada partai yang menolak. Gua nggak tahu alasannya apa. Mereka menolak undang-undang yang melindungi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Partai apa yang nolak? PKS. Partai yang melulu menyuarakan suara-suara agama. Ada memang fenomena seolah-olah makin beragama satu orang, maka makin meminggirkan peran perempuan ke dalam posisi yang sangat periferal, di dalam posisi yang sangat pinggiran. Mereka nggak dihitung dalam kancah pertarungan besar. Indonesia masih problem soal itu. Sementara di Saudi sana, sebuah negara Wahabi, negara yang katanya menganut sistem keagamaan, perempuan-perempuan sudah boleh lepas jilbab, sudah boleh bebas beraktivitas. Sekarang di Saudi ada tren cewek-cewek itu motong rambutnya pendek-pendek karena mereka merasa gerah barangkali selama ini harus hidup dengan pakaian yang diatur negara. Sementara di Indonesia, hal-hal yang seperti itu seringkali menjadi kontroversial. Gua nggak bilang bahwa memakai jilbab itu bukan aturan agama. Mungkin ada orang yang memahami bahwa ini adalah aturan agama. Monggo. Tetapi intinya bukan soal pakaian. Intinya adalah bagaimana mendidik masyarakat. Mendidik kita semua melihat peran perempuan bukan cuma sekedar pakaiannya atau bukan cuma sekedar peran genetiknya, tetapi juga dia punya fungsi yang sama seperti laki-laki. Dia punya pikiran, dia punya aktivitas, dia punya gagasan, dia punya sesuatu yang bisa dikembangkan maksimal seperti laki-laki. Karena itu menurut gua, sekolah-sekolah agama yang meminggirkan peran perempuan itu sangat beresiko menjadikan anak-anaknya sebagai korban cara berpikir seperti ini. Bukan cuma sekedar kejadian persekusi seksual, tetapi sebetulnya ini adalah ujung dari cara berpikir sebagian kelompok agama yang memposisikan perempuan hanya sebagai objek. Itu yang masalah. Sekali lagi ini terjadi dan terjadi di Depok, mengiringi kejadian di Jawa Timur,
di Jawa Barat, dan di banyak tempat lain, institusi-institusi pendidikan agama ujung-ujungnya seperti dicoreng atau ujung-ujungnya seperti menjadikan perempuan sebagai korban keganasan para ustadznya, para gurunya, maupun senior-seniornya yang memandang mereka hanya sebagai objek seksual. Udah waktunya ini sudah kritis menurut gua, karena nggak berhenti pada 1-2 kasus. Kasusnya terus bergerak, kasusnya terus terjadi di berbagai lapisan, kasusnya terus terjadi di berbagai daerah. Perlu ada ketegasan, perlu ada perubahan cara berpikir, perlu ada orang yang berteriak bahwa cara berpikir agama yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai objek atau posisi pinggiran ini harus diubah. Kalau tidak, jangan salahkan bila kejadian-kejadian sejenis akan terus tumbuh dan terus terjadi, bukan hanya karena memang orangnya hornian, bukan karena ustadznya hornian, tetapi dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran yang tidak menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang equal. Ini yang menurut gue harus diubah agar anak-anak kita, adik-adik kita nggak jadi korban keganasan gerombolan ini lagi. Keganasan orang-orang yang gampang konak, keganasan orang-orang yang otaknya sedikit tapi nafsunya banyak. Ini yang harus dicegah dan dilakukan. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, selebihnya ya terserah Anda. Terima kasih.